masih bersama saya Om Jono dalam program Kata Hari Ini dalam edisi Alkitab setiap hari yang secara khusus membahas kitab Mazmur, mulai dari Mazmur pasal 1 sampai dengan Mazmur pasal 150, dan kita akan membaca terus menerus biar setiap kita dikuatkan sehingga hari-hari depan kita penuh dengan mujizat, kemenangan, berkat, dan damai sejahtera. Haleluya. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam Mazmur pasal 52 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hamba bersyukur karena Engkau sudah membangunkan hamba dengan tubuh yang sehat walafiat dan diberkati. Dan saat ini hamba-Mu, bahkan kami semua pendengar yang ada di YouTube channel Kata Hari Ini ingin dengar firman Tuhan. Dan kami percaya orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, segala kuasa kegelapan dijauhkan keluar dari kehidupan ini. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 52 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian firman Tuhan, hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelech. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya dan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-9 saya ulangi sekali lagi. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Orang yang tidak berlindung kepada Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Betul dia aktif di dalam kegiatan gereja, betul dia melayani Tuhan, betul dia aktif di dalam kegiatan sosial yang ada di gereja. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kata Alkitab, Tuhan akan menghancurkannya. Ada banyak orang hari-hari ini tidak serius dengan Tuhan. Kadang-kadang datang ke gereja, tetapi di saat yang bersamaan dia nggak fokus lagi dengan Tuhan, tetapi dia lebih fokus kepada WA, Facebook, Instagram, karena itu lebih keren. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ingat Alkitab bicara buat kita. Ketika kita nggak serius dengan Tuhan, Tuhan akan
menghancurkannya. Tetapi pada ayatnya yang ke-10, dengar baik-baik. Tetapi aku ini menjadi pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Alkitab bicara buatnya, ia seperti pohon zaitun di dalam rumah Allah yang menghijau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita, apa maksud dari kehidupan kita ketika menjadi pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah? Yang pertama saya pelajari adalah ada pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika pohon zaitun ada dalam rumah Tuhan, dia dipelihara. Misalnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita punya pohon yang kita rawat, yang kita pelihara ada di dalam rumah, maka secara otomatis ketika ada pohon-pohon liar yang muncul, kita akan bersihkan, kita ada pangkas, kita akan potong, lalu kita akan buang, kita akan bersihkan. Dan itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan akan menjadi indah. Kenapa? Karena dipelihara, akan tertata dengan rapi. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam kehendak kasih Tuhan, ada di dalam koridornya Tuhan, Tuhan akan pelihara kita sedemikian rupa. Betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada persoalan, ada pergumulan, betul hari-hari ini ekonomi lagi goncang, betul hari-hari ini pelayanan kita lagi goncang, betul hari-hari ini pelayanan kita lagi goncang. Tetapi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita bicara buat kita, satu utas rambut kamu tidak akan jatuh sampai ke tanah tanpa seizin Tuhan. Artinya Tuhan yang akan pelihara kita. Yang kedua, apa makna pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan? Yang kedua, hidup kita akan semakin indah. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan itu akan semakin indah. Pohon zaitun ketika ada di dalam rumah Tuhan akan menghiasi rumah Tuhan, itu akan menjadi indah. Kelihatannya di pemandangan orang lain akan menjadi luar biasa. Kehidupan kita juga harus menjadi lebih indah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Bukan lamanya kita menjadi Kristen, bukan lamanya kita memiliki iman kepada Yesus, tetapi bagaimana kehidupan kita itu menjadi indah dalam pemandangan Tuhan dan juga orang-orang yang di sekeliling kita. Kita menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan untuk orang-orang yang lain, dan kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, apa makna hidup kita seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan? Selalu ada berkat, selalu ada kesegaran, selalu ada sukacita. Karena ketika kita melihat pohon ya yang ada di dalam rumah Tuhan, aku taruhlah melihat pohon yang ada di rumah kita, kita memiliki kebanggaan tersendiri. Ada sukacita yang luar biasa yang timbul dalam hati kita untuk tetap menyanjung pohon itu, untuk tetap menyanjung segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya juga percaya hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih indah, dan lebih damai. Saya percaya ketika hidup kita ada di dalam Tuhan, maka kehidupan kita diibaratkan seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa makna dari pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah? Yang pertama, kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, kehidupan kita menjadi lebih indah karena Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Yang ketiga, kehidupan kita akan memancarkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya berdoa buat setiap kita. Bapak, dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa untuk firman Tuhan. Jadikan kami, untuk hamba sudah berdoa buat firman ini, biarlah setiap kami diberkati, biar hidup kami penuh dengan kepastian mujizat dan perkara-perkara yang besar. Tuhan, jadikan kami pohon zaitun di rumah Allah. Ada pemeliharaan Tuhan, ada sukacita dan ada sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Ada keindahan, karena kami percaya ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka hal yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang susah. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan termaterai dalam kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya, amin.
inilah akhir dari program ini. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Haleluya, Tuhan dahsyat.